Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu kaya dalam kebajikan. Kita lihat satu ayat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Firman Tuhan yang baru kita baca mengajak kita supaya kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Rasul Paulus meminta kepada Timotius agar Timotius mengajari jemaat yang dilayaninya dengan perintah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menurut Rasul Paulus, manusia cenderung menjadi tinggi hati dan berharap pada kekayaan dunia ini. Kecenderungan hati manusia. Namun Rasul Paulus menyarankan agar kita, anak-anak Tuhan, memusatkan perhatian kita untuk hidup dengan murah hati dan rela melayani orang lain, yakni menjadi kaya dalam perbuatan baik. Kaya dalam perbuatan baik. Baik kita hidup berkelimpahan atau berkekurangan, kita dapat mengalami kekayaan dalam hidup, kemurahan hati lewat kerelaan membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Ketika kita rela membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain, Rasul Paulus berkata bahwa kita akan mencapai hidup yang sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, untuk mencapai hidup yang sebenarnya, Rasul Paulus mengatakan kita harus rela membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirimu di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ketika kita berbagi, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, kita mencapai hidup yang sebenarnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita menginvestasikan di kerajaan sorga.
Ketika kita menginvestasikan apa yang ada pada kita di dalam kerajaan sorga dengan berbuat baik tadi, berbagi kepada orang lain, maka firman Tuhan mengatakan kita inilah orang yang mencapai hidup yang sebenarnya. Kenapa dikatakan hidup yang sebenarnya? Hidup yang sebenarnya dimaksud di sini ialah kita hidup di dalam dunia ini, dan kalaupun kita mati nanti, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya yang kekal. Inilah yang disebut hidup sebenarnya. Kalau hanya sebatas hidup di dalam dunia tetapi kita binasa, itu bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu hidup di dalam dunia dan hidup di dalam kekekalan. Untuk mencapai hidup di dalam dunia dan hidup di dalam kekekalan, kita berbagi kepada orang. Apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini yang jarang dipahami banyak orang. Orang mungkin berpikir berbagi, rugi dong. Tapi dia tidak sadar, ketika dia berbagi, dia mencapai hidup yang sebenarnya. Makanya saya mau katakan, orang yang tidak suka berbagi itu adalah orang yang tidak memiliki kasih atau orang kikir. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan orang kikir tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti tidak mencapai hidup yang sebenarnya tadi, karena dia binasa. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, kita garis bawahi orang kikir. Orang kikir ini berarti orang yang tidak mau berbagi, pelit. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Tidak mencapai hidup yang sempurna, tidak mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi jangan main-main. Ketika kita tidak memiliki rasa untuk berbagi kepada orang lain, kita ini sebenarnya miskin di dalam kebajikan. Tetapi kalau kita berbagi, kita kaya dalam kebajikan. Ketika kita kaya dalam kebajikan, itulah hidup yang sebenarnya. Sebab apa? Kita akan mewarisi kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak memiliki kebajikan, miskin dalam kebajikan, identik dengan orang yang tidak memiliki kasih atau kikir, tidak masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Jadi jangan kita berpikir ketika kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, berbuat baik, rajin ke gereja, tetapi kita tidak memiliki kasih, kita tidak selamat. Karena apa? Orang kikir tidak masuk surga. 1 ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada kesempatan hari ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang kaya dalam kebajikan, berbuat baik, kaya dalam memberi, berbagi. Tidak berpusat pada diri sendiri, berkat itu untuk kepentingan diri sendiri tidak, tetapi kita berbagi kepada orang lain. Disinilah letak kehidupan yang sebenarnya. Biarlah firman ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita memiliki kasih dan kaya dalam kebajikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.